Perlahan-lahan, dengan keberanian yang dipaksakan dari sisa-sisa insting bertahannya, Margo melirik ke arah kaca spion sebelah kanan. Kabut di sekeliling mereka agak menipis akibat embusan angin malam yang berbau busuk bangkai. Wanita di jok belakang mulai mengangkat kepalanya. Helaian rambut panjang yang semula menutupi wajahnya perlahan tersingkap ke samping, menyingkap rupa asli dari sang penumpang gaib. Wajah itu tidak memiliki kulit seutuhnya. Bagian pipi kanan hingga rahangnya mengelupas, memperlihatkan jaringan daging merah, kehitaman yang dipenuhi oleh belatung-belatung putih berukuran besar yang menggeliat aktif. Yang paling mengerikan adalah matanya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi untuk mendukung channel kami. Gerimis tipis yang turun sejak selepas Isya menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang di pinggiran kota. Di depan sebuah kedai kopi yang sudah mulai berbenah untuk tutup, Margo duduk di atas jok motor matiknya. Jaket hijau khas ojek daring yang dikenakannya sudah agak pudar. Senada dengan gurat lelah yang tercetak jelas di wajah pemuda berusia 27 tahun itu. Sudah hampir 3 jam ia nongkrong, namun aplikasi di ponselnya tak kunjung berbunyi. "Belum pulang, Mas? Sudah mau jam 12 ini," tanya pemilik kedai sambil menggeser pintu harmonika besi dengan suara berderit nyaring. "Satu orderan lagi, Cak, buat nutup target harian." "Kurang 1 poin lagi biar bonusnya cair," jawab Margo sambil memaksakan segaris senyum. Di rumah, ia tahu betul ada tagihan kontrakan dan resep obat ibunya yang harus ditebus esok pagi. Tepat saat jarum jam digital di ponselnya berganti menunjukkan angka 23.59, sebuah bunyi nyaring yang sangat ia harapkan akhirnya memecah keheningan. Margo bernapas lega, namun kelegaannya langsung memudar saat membaca rincian pesanan pada layar ponselnya. Nama pelanggannya hanya tertera sebagai 1 titik putih. Tempat penjemputannya berada di depan gerbang sebuah bangunan tua bekas pabrik tekstil yang sudah terbengkalai sejak tahun 1990-an. Lebih membingungkan lagi, titik destinasinya terletak di area yang pada peta digital hanya berupa hamparan warna hijau pekat, tanpa nama jalan, hanya tertulis, "Area perkebunan dalam." "Pabrik tua ke arah bukit, malam-malam begini," gumam Margo. Bulu kuduknya sempat meremang, namun bayangan lembaran uang bonus mengalahkan keraguannya. Ia segera memakai helmnya, menyalakan mesin motor, dan melaju membelah jalanan yang sunyi dan basah. Sesampainya di depan gerbang pabrik tekstil tua, suasana begitu mencekam. Tiang lampu jalan di dekatnya berkedip-kedip tidak stabil, sesekali mati total dan menyisakan kegelapan yang pekat. Di balik jeruji besi gerbang yang berkarat, semak belukar tumbuh liar setinggi dada. Margo menghentikan motornya, bermaksud mengirim pesan singkat untuk memberitahu bahwa ia sudah sampai. Namun, belum sempat jemarinya menyentuh layar, sesosok wanita sudah berdiri tepat di samping motornya. Margo tersentak kaget hingga hampir menjatuhkan ponselnya. Ia sama sekali tidak mendengar suara langkah kaki atau gesekan pakaian. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna abu-abu kusam yang menjuntai hingga ke mata kaki. Rambutnya hitam legam, sangat panjang hingga menutupi sebagian besar wajahnya yang tertunduk. Di tangannya, ia memeluk sebuah bungkusan kain jarik erat-erat
mirip seperti cara seorang ibu menggendong bayi yang sedang tidur. "Sesuai aplikasi ya, Mbak?" tanya Margo, mencoba bersikap profesional meskipun jantungnya mulai berdegup kencang. Bau yang sangat aneh tiba-tiba menusuk hidungnya. Bau harum bunga melati yang sangat pekat, namun sedetik kemudian berubah menjadi bau langu seperti air rendaman kayu busuk. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan sekali, lalu naik ke jok belakang dengan posisi duduk menyamping. Saat wanita itu naik, Margo merasakan suspensi belakang motornya ambles sangat dalam, seolah-olah beban yang dibawa wanita itu seberat karung-karung beras raksasa, bukan tubuh seorang manusia biasa. Motor matic Margo melaju perlahan meninggalkan area kota, mulai menanjak menyusuri jalanan aspal yang mengarah ke wilayah perbukitan kapur. Semakin jauh mereka berjalan, rumah-rumah penduduk yang tadinya berjarak renggang kini menghilang sepenuhnya. Di sisi kiri dan kanan jalan, yang ada hanyalah deretan pohon-pohon jati meranggas yang berdiri tegak seperti barisan prajurit mati di bawah siraman cahaya bulan yang pucat. Margo mencoba mencairkan suasana yang terlampau sunyi. "Mbak, di dalam sana memangnya masih ada perumahan ya? Setahu saya itu jalan buntu arah ke hutan." Tidak ada jawaban dari jok belakang. Melalui kaca spionnya, Margo melirik ke belakang. Wanita itu tetap menunduk kaku, telapak tangannya yang pucat kebiruan dengan kuku-kuku panjang berwarna kehitaman tampak mendekap erat bungkusan kain jarik di pangkuannya. Yang membuat Margo mulai merasa tidak enak adalah pantulan wajah wanita itu di spion tetap tertutup oleh helaian rambut yang menjuntai, seolah-olah ditiup angin ke arah yang salah. Margo mengalihkan pandangannya kembali ke jalan dan memeriksa navigasi di ponselnya yang terpasang pada stang motor. Aneh, jarum GPS pada peta tampak berputar-putar tak tentu arah. Titik hijau yang menandakan posisinya terus melompat-lompat, sebelum akhirnya aplikasi itu macet total dan memunculkan tulisan, "Kehilangan sinyal." "Sial, jaringannya mati," umpat Margo lirih. Ia memutuskan untuk mengandalkan ingatannya dan papan petunjuk jalan yang tersisa. Namun, setelah berkendara selama hampir 30 menit, Margo menyadari ada sesuatu yang salah. Ia merasa baru saja melewati sebuah pohon beringin besar dengan lilitan kain putih yang robek di batangnya untuk ketiga kalinya. Jalan aspal yang semula lurus kini terasa bergelombang, hingga perlahan-lahan permukaan aspalnya menghilang, berganti menjadi jalan setapak tanah merah yang becek dan dipenuhi batu-batu kali yang tajam. "Mbak, ini jalannya benar lewat sini." "GPS saya mati," tanya Margo lagi, kali ini dengan nada suara yang agak bergetar. Untuk pertama kalinya, wanita di belakangnya mengeluarkan suara. Bukannya menjawab pertanyaan Margo, dari balik bibirnya terdengar suara senandung lirih yang sangat pelan. Suara itu berupa kidung bahasa Jawa kuno dengan nada mendayu-dayu yang menyayat hati. Mendengar kidung itu, kepala Margo mendadak terasa pening, dan hawa dingin yang luar biasa langsung merambat dari pundaknya ke seluruh tubuh. Bersamaan dengan itu, kabut tebal berwarna abu-abu pekat mulai turun dari atas bukit dengan sangat cepat. Jarak pandang Margo terpangkas drastis, menyisakan hanya sekitar 2 meter ke depan. Cahaya lampu utama motornya seperti tertelan oleh kegelapan kabut yang pekat. Margo terpaksa menurunkan kecepatan motornya hingga nyaris merangkak. Tanah merah yang dilewatinya kini terasa semakin gembur dan licin, membuat ban motornya beberapa kali selip. Vegetasi di sekitarnya telah berubah total, bukan lagi pohon jati komersial, melainkan jajaran pohon-pohon raksasa dengan akar-akar gantung yang menjulur ke bawah seperti tentakel, berbaur dengan semak belukar berduri yang sesekali mencakar pelindung kaki Margo. Margo tahu betul wilayah ini. Jika ia sudah keluar dari jalur aspal sejauh ini, berarti ia telah memasuki kawasan Alas Gendruwo, sebuah hutan larangan di kaki gunung yang oleh warga lokal dianggap sebagai wilayah suci sekaligus terkutuk, tempat yang pantang dimasuki oleh manusia setelah matahari terbenam.
"Mbak, kita balik saja ya. Ini sudah masuk hutan. Saya takut motornya mogok atau bannya bocor," ujar Margo menepikan motornya dan bersiap untuk memutar arah. Namun, saat Margo hendak memutar stang motor, mesin matiknya tiba-tiba batuk beberapa kali, mengeluarkan suara mendecit parau, lalu mati total. Lampu utama dan seluruh panel instrumen di stang padam seketika, melemparkan mereka ke dalam kegelapan malam yang absolut di tengah hutan. Margo panik. Ia berulang kali menekan tombol starter elektrik, lalu mencoba menyalakan motor dengan kickstarter engkol secara manual. Namun mesin itu terasa sangat berat, seolah-olah piston di dalamnya telah mengunci akibat kepanasan atau karatan secara mendadak. Di tengah keputusasaan-nya, keheningan hutan itu pecah oleh suara yang membuat jantung Margo seakan berhenti berdetak. Suara itu berasal dari bungkusan kain jarik yang digendong oleh wanita di belakangnya. Itu bukan suara tangisan bayi manusia, melainkan suara pekikan parau seperti suara anak monyet yang kesakitan. Bercampur dengan suara tawa cekikikan yang melengking tinggi. Kain jarik itu bergerak-gerak dengan kasar. Dari balik lipatan kain, menyembul keluar sebuah tangan kecil berwarna hitam legam dengan bulu-bulu tebal dan kuku-kuku merah yang tajam, mencakar-cakar udara kosong. Keringat dingin mengucur deras dari dahi Margo, membasahi bagian dalam helmnya. Rasa takut yang begitu masif mengunci seluruh persendian tubuhnya, hingga ia bahkan tidak sanggup untuk melompat turun dari motornya. Perlahan-lahan, dengan keberanian yang dipaksakan dari sisa-sisa insting bertahannya, Margo melirik ke arah kaca spion sebelah kanan. Kabut di sekeliling mereka agak menipis akibat embusan angin malam yang berbau busuk bangkai. Wanita di jok belakang mulai mengangkat kepalanya. Helaian rambut panjang yang semula menutupi wajahnya perlahan tersingkap ke samping, menyingkap rupa asli dari sang penumpang gaib. Wajah itu tidak memiliki kulit seutuhnya. Bagian pipi kanan hingga rahangnya mengelupas, memperlihatkan jaringan daging merah, kehitaman yang dipenuhi oleh belatung-belatung putih berukuran besar yang menggeliat aktif. Yang paling mengerikan adalah matanya. Tidak ada bagian putih pada bola mata tersebut, melainkan hanya warna hitam pekat yang pejal, dengan titik pupil berwarna merah menyala yang menatap lurus ke arah mata Margo melalui pantulan cermin spion. Bibir wanita yang hancur itu melengkung ke atas, membentuk sebuah senyuman lebar yang tidak alami hingga merobek sudut mulutnya sendiri, mengucurkan darah hitam kental yang menetes ke atas bahu jaket hijau Margo. "Sudah sampai," bisik wanita itu. Suaranya terdengar bertumpuk, seperti perpaduan suara seorang nenek tua yang sekarat dan desisan ribuan ular. "Ini rumah kami. Terima kasih sudah mengantar." Bersamaan dengan kalimat itu selesai diucapkan, bungkusan kain jarik di pangkuannya terbuka sepenuhnya. Sesosok makhluk kerdil berkepala botak dengan perut buncit yang dipenuhi urat-urat hijau menonjol melompat keluar dari gendongan. Makhluk itu hinggap di atas stang motor Margo, berjongkok sambil menatap wajah Margo dari jarak hanya beberapa sentimeter. Bau busuk bacin dari mulut makhluk kerdil itu langsung membuat Margo muntah di tempat. Jeritan Margo pecah memenuhi keheningan hutan. Ketakutan purba meruntuhkan sisa kewarasannya. Ia melempar motornya ke samping hingga ambruk ke tanah merah, lalu berbalik dan berlari tunggang langgang menerjang kabut dan semak belukar, mengabaikan segala hal selain keinginan untuk menjauh dari tempat terkutuk itu. Margo terus berlari, tanpa arah. Kakinya yang hanya beralaskan sepatu kain robek beberapa kali tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah, membuatnya jatuh tersungkur dan berguling di atas tanah yang basah dan penuh duri. Pakaian dan jaket ojeknya koyak di beberapa bagian, kulitnya perih disayat oleh ranting-ranting tajam, namun ia tidak peduli.
ia terus berlari, didorong oleh adrenalin ketakutan yang luar biasa. Namun, hutan itu seolah menolak untuk melepaskannya. Kemanapun Margo berlari, pohon-pohon tua di sekelilingnya tampak bergerak bergeser dalam kabut, menutup jalan dan mengarahkannya kembali ke area yang lebih dalam. Saat ia berhenti sejenak untuk mengatur napasnya yang sesak, Margo menyadari suara-suara di sekitarnya berubah menjadi semakin gila. Dari balik batang-batang pohon beringin dan bunut besar, terdengar suara rintihan, tangisan, dan lolongan pilu. Suara-suara itu terdengar seperti jeritan orang-orang yang sedang disiksa di dalam tanah. Batang-batang pohon itu seolah mengeluarkan getah berwarna merah pekat yang menyerupai darah menetes perlahan dari celah kulit kayu yang retak. Sebuah suara bisikan terdengar tepat di samping telinga kanan Margo. Margo menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Ketika ia menatap ke bawah, ia menyadari tanah tempatnya berpijak melunak dengan cepat. Dari dalam lumpur hitam di bawah kakinya, muncul belasan telapak tangan manusia yang pucat dan kurus kering, mencuat keluar seperti kecambah yang tumbuh dari neraka. Tangan-tangan gaib itu mencengkeram pergelangan kaki Margo dengan cengkeraman sedingin es, mencoba menarik tubuh pemuda itu masuk ke dalam bumi. "Lepas! Sialan! Lepas!" jerit Margo sambil menendang-nendang dengan kalap menggunakan kakinya yang lain. Ia berhasil membebaskan diri setelah salah satu cengkeraman tangan itu patah dengan bunyi gemertak yang aneh. Namun saat ia mendongak, di hadapannya telah berdiri belasan sosok makhluk halus berwujud pocong dengan kain kafan yang sudah koyak dan berlumuran, tanah liat hitam, berdiri berbaris menghalangi jalannya dengan wajah yang hancur membusuk. Kehabisan pilihan dan terkepung oleh teror gaib, Margo berlari ke arah satu-satunya celah jalan yang tersisa. Sebuah jalan setapak yang menurun tajam menuju sebuah lembah tersembunyi di tengah hutan. Di ujung lembah tersebut, kabut mendadak menipis secara tidak wajar, memperlihatkan sebuah pemukiman kuno yang sangat luas. Rumah-rumah di pemukiman itu berbentuk joglo kayu tua tanpa dinding bata, berjejer rapi di sepanjang jalan setapak yang ditata dengan batu hitam. Di depan setiap rumah terdapat obor-obor minyak tanah yang menyala dengan api berwarna hijau keunguan, memancarkan cahaya yang remang-remang dan aneh. Margo mengira ia telah menemukan perkampungan warga setempat. Dengan harapan besar akan keselamatan, ia berlari memasuki kampung tersebut. "Tolong, Pak, Bu, tolong saya tersesat," teriaknya parau. Namun, begitu ia melangkah lebih jauh ke tengah kampung, langkah kakinya melambat hingga akhirnya berhenti total. Suasana di kampung itu sangat ramai, namun keramaian itu adalah perwujudan dari kegilaan murni. Di sebuah pelataran luas di tengah kampung, sedang diadakan sebuah pesta jamuan besar. Ratusan makhluk dengan berbagai wujud mengerikan sedang berkumpul, duduk mengitari meja-meja kayu panjang. Ada makhluk bertubuh tinggi besar berbulu lebat dengan taring panjang yang keluar dari mulutnya. Ada wanita-wanita dengan punggung bolong yang memperlihatkan organ dalam yang membusuk. Dan ada pula sosok-sosok tanpa kepala yang berjalan meraba-raba. Di atas meja jamuan, makanan yang disajikan bukanlah makanan manusia, melainkan potongan-potongan tubuh makhluk hidup yang masih segar, tumpukan ulat bulu raksasa yang menggeliat aktif, dan mangkuk-mangkuk besar berisi cairan merah kental yang dirubung oleh ribuan lalat hijau. Di ujung meja utama, duduk wanita bergaun abu-abu kusam yang menjadi penumpangnya tadi. Ia kini mengenakan mahkota dari susunan tulang belulang kecil di kepalanya. Makhluk kerdil botak yang tadi menumpang di stang motor kini duduk di pangkuannya, mengunyah sesuatu yang menyerupai jari tangan manusia dengan suara berkerut-kerut. Semua makhluk di pelataran itu mendadak menghentikan aktivitas mereka. Ratusan pasang mata yang merah, kuning, dan kosong beralih serentak menatap ke arah Margo yang berdiri mematung di pinggir pelataran. Keheningan yang menindas kembali tercipta, sebelum akhirnya wanita bermahkota, tulang itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Margo dengan jari telunjuknya yang panjang. "Ini dia. Hidangan utama kita malam ini telah datang sendiri."
Ucap wanita itu diiringi oleh suara tawa, riuh rendah yang menggema dari ratusan makhluk gaib tersebut. Sebuah suara tawa yang meruntuhkan sisa-sisa harapan Margo untuk bisa pulang dengan selamat. Margo tidak ingat lagi bagaimana ia bisa berlari keluar dari kampung terkutuk itu. Ingatannya setelah malam itu hanyalah pecahan-pecahan visual yang acak dan mengerikan. Dikejar oleh bayangan-bayangan hitam besar menembus semak berduri, suara tawa melengking yang menggema di dalam kepalanya, dan rasa dingin yang luar biasa saat tubuhnya terus-menerus jatuh bangun di atas tanah hutan yang berlumpur. Keesokan harinya, ketika matahari pagi mulai naik dan menyinari pinggiran alas Gendruwo, sekelompok warga desa yang hendak menyadap karet di dekat batas hutan dikejutkan oleh penemuan sebuah sepeda motor matic berwarna hitam. Motor itu tergeletak di tengah semak belukar yang lebat. Kondisinya sangat aneh. Seluruh bodi plastiknya tampak meleleh sebagian seperti terkena panas ekstrem, dan di atas jok belakangnya terdapat sisa lendir hitam berbau busuk yang sudah mengering. Ponsel sang pemilik masih terpasang di stang. Layarnya retak parah namun masih menyala, menampilkan aplikasi ojek daring yang macet total dengan rincian pesanan yang masih aktif, menunjukkan tempat penjemputan dari bangunan pabrik tua dan titik destinasi di tengah hutan, dengan nama pelanggan berupa satu titik putih tunggal. Warna warga desa segera melakukan pencarian bersama pihak kepolisian. Setelah beberapa jam menyusuri area hutan larangan yang terjal, mereka akhirnya menemukan Margo. Pemuda itu ditemukan berada sekitar 1 kilometer dari lokasi motornya, duduk bersandar di balik akar sebuah pohon bunut raksasa yang dikeramatkan. Margo masih mengenakan jaket hijau ojeknya yang kini sudah robek-robek dan dipenuhi lumut serta noda darah kering. Helmnya masih terpasang di kepala, namun kaca pelindungnya sudah pecah. Margo masih hidup, namun kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering seperti orang yang tidak makan berminggu-minggu hanya dalam waktu 1 malam. Kedua matanya terbuka lebar, melotot kosong ke depan tanpa pernah berkedip sama sekali, memantulkan bayangan kegelapan hutan yang dingin. Dari mulutnya yang terbuka dan gemetar, terus keluar suara bisikan lirih yang monoton dan berulang-ulang tanpa henti, sebuah kalimat yang membuat para warga yang menemukannya bergidik ngeri dan segera melangkah mundur.